kembali lagi nih bersama saya, Weni Mustika. Kali ini kita akan membahas apa ya? Nah, kali ini kita akan membahas terkait PNS. Pasti udah pernah dengar kan, atau ada yang pengen jadi PNS nih. Banyak rumor yang beredar bahwa PNS itu gajinya gede, kemudian kerjaannya enak, santai. Nah, mari kita bahas terkait yang pertama nih, gajinya gede. Kita bahas ya satu-satu. Mungkin nih ada yang punya saudara PNS atau pengen jadi PNS. Jadi biar kita luruskan sedikit terkait gaji PNS di sini yang katanya nih merupakan mantu idaman nih para ibu-ibu. Nah, yang pertama nih kita bahas gaji. Gaji itu bagi PNS mendapatkan nilai yang tetap setiap bulannya. Berbeda dengan honorer yang menyesuaikan jumlah beban kerja atau di mana ditempatkan. Misalnya provinsi satu dan provinsi lain itu jumlah gajinya berbeda untuk honorer. Nah, tetapi walaupun jumlahnya sama, gaji pokoknya, tapi pasti di rekeningnya nilainya berbeda, ya kan? Benar kan? Benar apa benar? Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu gaji pokok. Gaji pokok PNS ini diatur untuk 2001 ya, untuk 2001 ini diatur pada PP nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan ke-18. Jadi sudah ada 18 perubahan nih terkait gaji PNS pada PP nomor 7 tahun 1977. Sudah sangat lama ya peraturan terkait gaji PNS tentu. Negara sudah memikirkan gaji PNS sudah sejak lama. Besaran gapok ini bersifat seragam tanpa memperdulikan instansi kerja. Nah, gaji pokok ini apakah yang mempengaruhinya? Yang mempengaruhinya yaitu pangkat dan golongan. Pangkat itu yang mana, Kak? Pangkat itu yang berupa huruf dan golongan itu yang berupa angka Romawi. Jadi kalau seperti saya, untuk pangkat dan golongannya 3A, 3 dalam huruf Romawi dan A kecil. Jadi yang mana, Kak? Yang pangkat? Pangkat itu yang huruf kecil yang di belakang dan golongan yang angka Romawi yang di depan. Nah, kita lanjut. Dapat gaji pokok aja kah, Kak? Tidak, ada lagi tunjangannya. Inilah yang kemudian beredar stigma bahwa gaji PNS ini gede karena ada tunjangannya. Nah, tunjangannya apa aja, Kak? Tunjangannya yang pertama ada tunjangan umum. Tunjangan ini memang jarang sekali terdengar nih. Karena tunjangan ini tidak diberikan kepada PNS yang menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. Jadi, tunjangan umum ini sebenarnya sudah diatur di Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006, di mana diklasifikasikan menjadi 4, yaitu golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 berapakah nilainya? Golongan 1 itu nilainya 175.000, golongan 2 itu 180.000, golongan 3 itu 185.000, dan golongan 4 itu 190.000. Nah, kemudian apalagi, Kak? Kalau udah punya anak istri gimana, Kak? Nah, kalau untuk udah punya anak istri nih, udah yang berkeluarga nih, ada yang namanya tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga sendiri bisa dibilang rezekinya nih anak dan istri. Tapi kalau untuk anak diberikan 2% per anak dari gaji dan hanya ketika anak sudah sampai usia 21 tahun. Jadi ketika sudah lebih dari 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia 21 tahun, maka tunjangan keluarganya akan di-stop. Nah, Kak, kalau orang tuanya dua-duanya PNS gimana? Kalau untuk dua-duanya PNS, yaitu hanya satu saja yang mendapatkan tunjangan keluarga ini. Jadi, jangan berharap punya istri banyak nih, atau pengen punya istri yang banyak, istrinya PNS biar dapat tunjangan keluarganya banyak. No, tidak bisa, Ferguson. Nah, kita lanjut ya. Ada tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ini sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tunjangan jabatan eselon 1 sampai dengan eselon 5 itu sudah tidak ada, tetapi akan menyesuaikan pada kompetensi yang dibutuhkan, antara lain jabatan administrator, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi.
Masing-masing tunjangan jabatan fungsional tertentu ini diatur dalam suatu aturan perundang-undangan bagi yang mau pindah dari fungsional umum ke JFT. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Kita lanjut, ada yang namanya tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini apa, Kak? Tunjangan khusus ini yaitu tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan yang sebelumnya sudah kita sebutkan tadi. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, tunjangan tenaga kependidikan, tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran, kemudian tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Kemudian tunjangan hakim, panitera, jurusita dan jurusita pengganti, kemudian pengamat gunung api yang pegawai negeri sipil golongan 1 dan 2, kemudian tunjangan petugas pemasyarakatan, dan tunjangan kompensasi kerja yang risiko kerjanya tinggi bahayanya. Nah, mungkin teman-teman ada yang ditempatkan di wilayah-wilayah yang memiliki atau pekerjaannya nih memiliki risiko yang tinggi terhadap bahaya, maka ada tunjangan khususnya. Kemudian ada lagi Kak, ada tunjangan untuk pengabdian wilayah terpencil. Jadi jangan berkecil hati untuk teman-teman PNS yang ditempatkan di wilayah terpencil, ada tunjangan khususnya. Kemudian apalagi Kak, yang terakhir ada tunjangan khusus Papua. Jadi yang ditempatkan atau ingin ditempatkan di Papua akan mendapatkan tunjangan khusus. Kita lanjut ya. Kemudian ada tunjangan beras. Mungkin teman-teman berpikir kalau tunjangan beras ini literally diberikan dalam bentuk beras. No, tidak. Ini sudah diberikan dalam bentuk uang. Nah, kemudian ada apa lagi Kak? Ada tunjangan pajak penghasilan. Ini merupakan bentuk kecintaan negara nih terhadap PNS. Jadi TPP membuat potongan gaji menjadi tidak terasa. Nah, teman-teman, kita akan membahas apa lagi ya terkait PNS? Pasti sangat-sangat menarik nih kalau kita bahas tentang PNS. Kita di sini untuk meluruskan stigma-stigma yang beredar di masyarakat. Jadi, drop di komen siapa yang mau pembahasan lanjut terkait PNS atau yang mau menjadi bintang tamu, kita ngobrol bareng nih untuk membahas terkait PNS, atau mungkin teman-teman mau membahas hal-hal lain, boleh silakan ya, drop di komen. Kemudian jangan lupa like, komen, share jika ini bermanfaat, dan tentu saja subscribe channel saya. Terima kasih teman-teman. Dadah!